Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Asisten Laboratorium Teknik Telekomunikasi dan Informasi semester ganjil 2024-2025. Kami akan memaparkan standar operating prosedur Laboratorium Teknik Telekomunikasi dan Informasi semester ganjil 2024-2025. Di sini ada daftar isi. Yang pertama ada persyaratan daftaran praktikum dan kelengkapan praktikum. Yang kedua pelaksanaan dan tata tertib pra-praktikum. Yang ketiga pelaksanaan praktikum. Keempat pasca praktikum. Kelima ketentuan lain dari pelaksanaan praktikum. Keenam jadwal pelaksanaan praktikum. Ketujuh tugas pendahuluan praktikum. Kedelapan tata tertib dan mekanisme penulisan dan pengumpulan laporan. Dan yang kesembilan, penilaian praktikum. Baik, kita masuk ke persyaratan daftaran praktikum dan kelengkapan praktikum. Staf praktikan diwajibkan membawa kelengkapan yang harus dipersiapkan untuk praktikum. Yang pertama, ada modul praktikum. Yang kedua, buku catatan. Yang ketiga, alat tulis dan kalkulator atau alat elektronik lain seperti smartphone, tablet, dan netbook. Keempat, khusus untuk praktikum yang pelaksanaannya secara daring, diwajibkan untuk mempersiapkan satu perangkat yang akan digunakan untuk pelaksanaan praktikum tatap maya, seperti laptop, smartphone, dan lain-lain. Untuk platform pelaksanaan praktikum tatap maya akan menggunakan aplikasi Zoom atau Gmeet. Kita masuk ke pelaksanaan dan tata tertib pra-praktikum. Sebelum pelaksanaan praktikum sesuai jadwal, praktikan harus mengikuti responsi di lab TTI dan mempersiapkan diri dengan satu, mengikuti kegiatan responsi praktikum yang dilaksanakan oleh dosen, instruktur untuk masing-masing praktikum. Jadwal dan mekanisme pelaksanaan akan dikoordinasikan lebih lanjut kepada para praktikan oleh pengelola lab TTI. Yang kedua, mengikuti kegiatan paparan standar operating prosedur atau SOP oleh pihak pengelola lab TTI. Jadwal dan mekanisme pelaksanaan akan dikoordinasikan lebih lanjut kepada para praktikan oleh pengelola lab TTI. Ketiga, praktikan hendaknya hadir 10 menit sebelum praktikum dimulai. Keempat, praktikan yang datang terlambat tidak diberikan tambahan waktu praktikum. Kelima, laboratorium adalah tempat praktikum atau bekerja. Oleh karenanya, untuk praktikum yang bersifat visit lab, selama di dalam laboratorium TTI, praktikan harus tertib, sopan, berpakaian rapi, atau memakai kemeja dan celana atau rok panjang, serta memakai sepatu. Untuk praktikum yang sifatnya daring, praktikan diwajibkan mengaktifkan kamera selama proses praktikum berlangsung. Keenam, saat praktikum visit lab, yang hanya diperbolehkan dibawa masuk ke tempat praktikum yaitu alat tulis, netbook, dan barang-barang berharga lainnya seperti dompet dan alat komunikasi. Ketujuh, jaket, tas, dan barang bawaan lainnya diletakkan di tempat yang telah disediakan. Keamanan sepenuhnya menjadi tanggung jawab praktikan. 8. Mempelajari modul praktikum sebelum pelaksanaan praktikum dimulai. File modul praktikum dapat diakses di LMS mata kuliah praktikum tersebut. 9. Praktikan tidak diperbolehkan mengikuti praktikum jika A. Tidak melakukan daftaran praktikum. B. Tidak memprogramkan mata kuliah praktikum pada KRS. C. Tidak memenuhi ketentuan administrasi. D. Datang terlambat lebih dari 45 menit. Selanjutnya, pelaksanaan praktikum. Selama pelaksanaan praktikum, praktikan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, praktikan diperbolehkan melaksanakan praktikum setelah melakukan pendaftaran dengan mengisi Google Form serta melampirkan bukti dokumen KHS dan bukti administrasi keuangan. Dua, praktikum dilaksanakan maksimal selama 120 menit, baik visit lab maupun daring. Ketiga, praktikan melakukan absensi pada LMS sesuai dengan jadwal praktikum.
Keempat, praktikan melakukan pengecekan rangkaian kepada asisten laboratorium setelah selesai merangkai dan sebelum dihubungkan ke catu daya. Kelima, praktikan diperbolehkan menghubungkan rangkaian ke catu daya jika rangkaian telah dinyatakan benar oleh asisten laboratorium. Yang keenam, praktikan harus dapat memperoleh data dalam melakukan praktikum. Jika praktikan gagal mendapatkan data karena faktor alat dan bahan, harus segera melapor kepada asisten laboratorium agar segera diberikan penggantian atau perbaikan. Ketujuh, praktikan harus menjaga keselamatan diri, ketertiban, peralatan, dan kebersihan laboratorium. Kedelapan, selama praktikum, praktikan dilarang keras merokok, makan dan minum, membawa senjata tajam, membawa senjata api, membawa atau menggunakan naksa. Kesembilan, praktikan dilarang keras meninggalkan laboratorium tanpa seizin asisten laboratorium selama praktikum berlangsung, kecuali hendak ke kamar kecil dengan durasi tidak lebih dari 7 menit. Kesepuluh, setiap kondisi yang di luar kewajaran, praktikan harus berkoordinasi dengan asisten untuk diteruskan ke laboran dan atau ketua laboratorium jika diperlukan. Adapun pasca praktikum. Pertama, setelah selesai praktikum, praktikan meminta persetujuan terhadap data yang diperoleh selama praktikum kepada asisten. Dua, setelah selesai praktikum, sebelum meninggalkan ruangan, praktikan harus mengembalikan alat dan bahan praktikum yang dipinjam serta merapikan dan membersihkan meja dan kursi yang telah digunakan. Ketiga, mengembalikan semua material atau training kit dan alat ukur serta kabel-kabel secara hati-hati ke tempat semula. Empat, praktikan yang gagal memperoleh data selama praktikum bukan dikarenakan faktor alat dan bahan, harus segera melapor kepada asisten laboratorium dan yang bersangkutan akan diberikan in-house setelah siklus praktikum reguler telah selesai. Lima, praktikan harus menjaga ketertiban dan kebersihan pasca pelaksanaan praktikum. Dan yang terakhir, mengerjakan laporan praktikum sesuai dengan petunjuk atau panduan terlampir pada file modul. Adapun ketentuan lain dari pelaksanaan praktikum. Pertama, praktikan yang berhalangan hadir pada kegiatan praktikum sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan oleh pengelola laboratorium wajib melaporkan ketidakhadiran selambat-lambatnya 1 jam sebelum praktikum dimulai dan akan diberikan jadwal baru untuk mengikuti kegiatan praktikum. Yang kedua, jika praktikan merusak atau menghilangkan bahan, alat, atau fasilitas laboratorium yang lain, maka praktikan wajib mengganti berupa barang yang bersesuaian atau sama, bukan berupa uang. Ketiga, sistem penilaian pada kegiatan praktikum di lab TTI mengikuti aturan di mana setiap modul praktikum memiliki bobot sebesar 25% kali jumlah modul. Keempat, laporan praktikum dikumpulkan deadline 5 hari baik yang bersifat visit lab maupun daring. Laporan praktikum yang bersifat visit lab dikumpulkan dalam bentuk hard file dan soft file di-scan untuk diupload ke LMS. Sedangkan untuk praktikum daring, pengumpulan laporannya dalam bentuk soft file yang diupload ke LMS. Kelima, ketentuan poin pada pelaksanaan praktikum dan pengumpulan laporan. Poin laporan praktikum poin positif akan diberikan kepada praktikan jika mengumpulkan laporan dilakukan sebelum deadline pengumpulan laporan. Poin negatif akan diberikan kepada praktikan jika mengumpulkan laporan setelah deadline pengumpulan laporan. Keenam, pada saat praktikum dan penyerahan laporan, praktikan tetap harus berpakaian rapi, memakai kemeja atau kaos berkerah, bersepatu, dan berkaos kaki. Ketujuh, mahasiswa yang berhalangan hadir saat pelaksanaan praktikum mohon untuk menghubungi asisten laboratorium selambat-lambatnya 10 menit sebelum pelaksanaan praktikum. Dan jika hal tersebut tidak dilaksanakan, kepadanya akan diberikan status tidak hadir tanpa keterangan atau THTK. Kedelapan, mahasiswa yang berhalangan hadir karena alasan yang telah disetujui, maka kepadanya akan diberikan waktu pengganti sesuai dengan kesepakatan dengan asisten laboratorium. Kesembilan, tidak ada praktikum susulan bagi mahasiswa dengan status kehadiran tidak hadir tanpa keterangan atau THTK. Kesepuluh, ketentuan yang tidak tercantum pada modul ini akan disampaikan secara lisan atau tulisan kepada praktikan oleh pihak pengelola laboratorium. Di sini ada jadwal pelaksanaan praktikum.
Jadwal pelaksanaan praktikum dilaksanakan pada hari sesuai jadwal atau sesuai kesepakatan dan ketersediaan ruangan serta peralatan dari pihak pengelola laboratorium dengan format sebagai berikut. Untuk sesi 1 pukul 8 hingga 10 WIB. Untuk sesi 2 pukul 11 hingga 13 WIB. Sesi 3 pukul 14 hingga 16 WIB. Untuk sesi 4 pukul 16.30 hingga 18.30 WIB, dan terakhir sesi 5 pukul 19.00 hingga 21.00 WIB. Dengan catatan, format penjadwalan di atas bersifat tentatif atau dapat berubah menyesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan ruangan dan perangkat. Format penjadwalan berlaku bagi praktikum yang sifatnya visit lab maupun daring atau remote. Praktikan diperbolehkan pindah jadwal praktikum setelah diizinkan oleh asisten yang bersangkutan dengan ketentuan: pertama, praktikum mengisi prom pindah jadwal atau FP yang disediakan asisten yang bersangkutan dan mendapatkan persetujuan dari instruktur atau kepala laboratorium. Yang kedua, setelah mendapatkan tanda tangan dari kepala laboratorium, praktikan baru boleh mengikuti praktikum. Dan yang terakhir, asisten berhak memberi sanksi jika ketentuan yang ada tidak dipenuhi. Tugas pendahuluan praktikum. 1. Tugas pendahuluan praktikum dikerjakan oleh masing-masing praktikan dan dikumpulkan sebelum praktikan melaksanakan praktikum modul berikutnya. Jika praktikan tidak menyerahkan tugas pendahuluan, maka praktikan tidak dikenakan mengikuti praktikum. 2. Soal tugas pendahuluan dapat diakses di LMS atau setelah file diunggah akan diinfokan kepada para praktikan. 3. Tugas pendahuluan ditulis tangan atau praktikum visit lab atau diketik atau daring dengan rapi di kertas HVS ukuran A4 menggunakan ballpoint atau pena berwarna biru. Waktu pengerjaan tugas pendahuluan tentatif sesuai dengan soal yang diberikan. Tata tertib dan mekanisme penulisan dan pengumpulan laporan. Tata tertib dan mekanisme penulisan dan pengumpulan laporan. Laporan-laporan praktikum dibuat dengan menggunakan kertas HVS ukuran A4. Ditulis tangan dengan rapi. Untuk membuat grafik hanya diperbolehkan menggunakan kertas grafik atau milimeter block atau menggunakan program Microsoft Office Excel. Laporan ditulis dengan batas kiri, kanan, atas, dan bawah 2,54 cm sesuai dengan modul. 2. Jika terindikasi plagiarisme atau tulisan mirip atau sama, maka nilai praktikum dikurangi berdasarkan presentasi besarnya tingkat plagiarisme. 3. Laporan praktikum memiliki susunan sebagai berikut. Tujuan, teori dasar, alat dan bahan, langkah-langkah percobaan, data percobaan, analisis data, percobaan, dan simpulan. Penilaian praktikum. Adapun penilaian. Penilaian dilihat dari kehadiran, tugas pendahuluan, dan laporan. Untuk nilai kehadiran yaitu 10%, tugas pendahuluan yaitu 25%, dan laporan yaitu 65%. Segala hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian sesuai dengan kebijakan kepala laboratorium. Kontak personal. Di sini ada kontak-kontak untuk PJ yang punya. Ada Fisika 1 yaitu ada Rama, ada Sandi, Jarkom, ada Jamal, Umam, TTI 3, ada Yopi, Sandi, Dika, TTI 4, ada Yopi, Sandi, Dika. Terima kasih. Sekian dari kami dari Laboratorium Teknik Telekomunikasi dan Informasi.